kasih atas waktunya. Ibu Eko kemarin seperti yang kita rencanakan di beberapa hari, bahwa hari ini kita ada jadwal untuk pra-coaching ya Bu, pra-observasi ya, dimana di sini nanti saya ingin tahu tentang apa yang hendak dicapai dan indikator seperti apa yang nantinya akan kita capai pada observasi nanti. Baiklah Ibu, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan pra-coaching kita untuk pra-observasi yang nantinya dapat saya jadikan sebagai pedoman penilaian ya Bu ya. Untuk yang pertama Ibu, saya ingin menanyakan apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu jalankan di kelas nanti. Ya, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti, pertama dengan mengamati gambar dan berdiskusi, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri utama yang ada di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi jenis-jenis utama yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, dengan keberagaman wirausaha dalam kehidupan mereka lewat teks, jadi siswa itu diharapkan juga bisa mengidentifikasinya jenis keberagaman wirausaha melalui teks yang dia baca. Yang terakhir, mungkin dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara baik. Baik Ibu, dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu utarakan yang akan dicapai nantinya di kelas, untuk selanjutnya yaitu kira-kira kompetensi atau area pengembangan yang seperti apa yang nantinya hendak Ibu capai pada observasi nanti. Untuk kompetensi pengembangan yang hendak saya capai adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakteristiknya yang mereka macam dari siswa tersebut. Setelah itu menjadi area pengembangan yang akan dicapai nantinya pada observasi ya Bu ya. Baiklah Ibu, untuk yang selanjutnya yang ingin saya ketahui pada pra-observasi ini, kira-kira kompetensi mana yang nantinya secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan observasi dan supervisi? Ya, silakan. Mungkin secara khusus kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi yaitu bagaimana mengolah pembelajaran yang berdiferensiasi itu dengan merancang materi yang cukup bervariasi, mungkin dengan pemberian tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid serta proses belajar yang sangat menyenangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik murid tersebut. Jadi secara spesifik nantinya yang akan diobservasi yaitu penyajian materi yang cukup bervariasi, kemudian merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi, tentunya menyesuaikan kebutuhan siswa. Yang terakhir kemudian pemunculan produk ya, atau penilaian agar menyesuaikan dengan kebutuhan belajar. Oke Bu, untuk selanjutnya yaitu tentang indikator ketercapaian ini Bu ya. Nanti kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Ya. Silakan. Ya. Mungkin indikatornya adalah murid itu dapat memahami konsep dari sajian materi yang mereka pilih sesuai dengan minat mereka masing-masing. Ya. Terus murid dapat mengalami proses belajar yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu murid mampu mengerjakan penugasan yang diberikan oleh guru sesuai pilihan kebutuhan belajarnya. Oke. Baiklah
adalah itu merupakan pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu dari 4 poin tadi. Insya Allah nanti akan saya jadikan acuan atau pedoman untuk kegiatan kita supervisi besok, yaitu pada intinya ya observasi kita. Nah, untuk selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan kembali dari kegiatan kita ke inti dari supervisi. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya pada supervisi. Ya, terima kasih Bu ya. Saya pamit Ibu. Ya, dulu. Assalamualaikum Bu Eko. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat ya. Insya Allah. Baiklah Bu, di siang hari ini kita akan melakukan coaching dari pasca atau setelah kita melakukan supervisi ya di hari yang lalu. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan hasil kita pada kegiatan supervisi kita kemarin. Ya. Untuk yang pertama itu apa yang sudah Bu Eko lakukan, atau apakah kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Eko di kelas kemarin sudah memenuhi indikator pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi kemarin, saya merasa bahwa apa yang sudah saya rancang dalam RPP itu menurut saya sudah berpihak kepada kebutuhan murid yang saya libatkan sebelumnya melalui analisis kebutuhan. Ya, jadi itu adalah hasil dari refleksi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas. Baiklah Ibu, untuk selanjutnya setelah saya menganalisis ya, saya mencatat semua apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Dari hasil yang saya catat dan saya rangkum, itu Bu Eko sudah menampakkan sudah melakukan kompetensi apa yang sudah ingin dikembangkan, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah bagus ya. Kemudian sudah menampakkan di situ memenuhi atau melayani pembelajaran dengan melihat kebutuhan belajar murid, baik itu dari minat, kemudian dari kesiapan belajar murid, sampai ke profil murid, semuanya sudah terlihat bagus. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan diferensiasi itu sudah buat, seperti pada konten, materi, itu sudah layani murid sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proses juga sudah terlihat. Baiklah Ibu, untuk kedepannya kira-kira adakah kompetensi atau area yang harus atau yang ingin Ibu capai, indikator apa lagi selain dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi yang kemarin sudah dilakukan? Nah, kira-kira Ibu ingin mengembangkan hal apa lagi di situ? Oke, terima kasih. Insya Allah untuk rencana selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membuat penugasan untuk siswa yang lebih bervariatif, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Baiklah Ibu, untuk yang terakhir saya simpulkan dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah
sudah menampakkan apa-apa yang menjadi poin-poin yang harus kita kembangkan, yang harus saya nilai, ya sudah bagus. Kemudian untuk kompetensi apa yang harus Ibu ingin kembangkan lagi? Ternyata Ibu ingin mencari referensi ya tadi ya, dengan mencari penugasan-penugasan yang lebih bervariatif, membuat penugasan yang lebih bisa bermacam-macam untuk demi memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Ya, terima kasih Ibu atas coaching kita pada pasca supervisi ini. Ya, insya Allah kedepannya kita semua akan menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Kita dapat mengembangkan kompetensi, menggali potensi yang kita miliki. Insya Allah ya Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.